untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Gerindra mengumumkan mengusung Ahmad Lutfi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sebagai wakilnya, Gerindra tidak memilih Ketua PSI Kaisang Pangarep, melainkan menunjuk mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun. Surat rekomendasi dukungan ini diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta pada Jumat 23 Agustus. Dalam keterangannya, Lutfi menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang telah memberikan dukungan pada dirinya. Lebih lanjut, Jenderal Polisi Bintang 3 itu pun meminta doa restu pada seluruh warga Jawa Tengah terkait langkah politiknya itu. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sekaligus menandakan Kaisang tak jadi cawagup pendampingnya. Ia juga membantah Kaisang tak ditunjuk jadi wakilnya karena terganjal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, penunjukan Taj Yassin merupakan pertimbangan partai politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak mengusung Kaisang di Pilkada Jateng. Dasko mengklaim penunjukan Taj Yassin dilakukan sebelum ada keputusan Judicial Review MK. Sebagaimana diketahui, nama Kaisang sebelumnya digadang-gadang maju jadi cawagup Lutfi di Pilkada Jateng. Namun kini Kaisang dipastikan tak bisa maju karena terganjal putusan MK yang mengatur batas usia pencalonan kepala daerah. Untuk bisa maju sebagai gubernur atau wakil gubernur, minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan akan genap berusia 30 tahun pada Desember mendatang atau sebulan seusai pemungutan suara pilkada serentak. Itu hasil JR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam KIM sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam KIM? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Kim masih solid ya Pak yang Kim masih dari solid, putusan MK ini? Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memastikan bahwa usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon seusai mendaftar. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Afif, ketentuan ini akan dimasukkan ke dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 dengan mengubah pasal 15 terkait aturan syarat minimal Cakada. Selanjutnya, KPU akan mengirimkan surat edaran pada jajarannya di KPU daerah untuk melaksanakan dan mempedomani putusan MK. Adapun pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Bawaslu sendiri sudah menyurati KPU untuk mematuhi putusan MK soal pencalonan Pilkada 2024. Terkait hal tersebut, Bawaslu memastikan akan mengawasi dan turut serta dalam pembahasan revisi peraturan KPU tersebut. Wakil Wali Kota. 5.
terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garing PUU 2022 Romawi garing 2024. KPU akan mengubah ketentuan dalam pasal 15 beserta formulir pernyataan calon yang termuat dalam lampiran 8 yang pada pokoknya pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. 6. KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan wakil wali kota. 5. Komisi 2 DPR RI memastikan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai batas usia calon kepala daerah berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia saat ditanya mengenai nasib putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus, Doli mengatakan peraturan KPU atau PKPU akan ditetapkan pada Senin pekan depan saat rapat dengar pendapat antara KPU, pemerintah, dan DPR. Selain itu, Doli juga memastikan penyelenggara pemilu hanya akan menggunakan putusan hukum terakhir, yakni dari MK, bukan MA. Adapun putusan MA nomor 23P tahun 2024 dinilai kontroversial karena menyatakan batas usia 30 tahun sebagai syarat calon kepala daerah berlaku saat mereka dilantik, bukan mendaftar. Hal inilah yang membuat Kaisang bisa saja melenggang ke pilkada karena belum genap berusia 30 tahun saat mendaftar di bulan Agustus ini. KPU sendiri sudah memastikan akan menggunakan putusan MK dalam peraturan KPU atau PKPU. Yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Dan rencananya, memang sebelum kemarin kita menerima putusan itu, Komisi 2 juga sudah mengagendakan hari Senin sebetulnya ya. Hari Senin itu tadinya kita mau melaksanakan RDP, konsultasi, permohonan konsultasi dari KPU dan Perbawaslu ya, terhadap 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Tetapi karena kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan situasi yang berkembang dalam beberapa hari ini, tentu kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan alhamdulillah berkat komunikasi ya, kami di Komisi 2, pimpinan Komisi 2, saya berkomunikasi terus dengan Ketua KPU RI, kemudian juga berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara, ya Pak Mendagri dan Mensesnek sebagai mitra Komisi 2. Nah, kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan ya, pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Gerindra mengumumkan mengusung Ahmad Lutfi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sebagai wakilnya, Gerindra tidak memilih Ketua PSI Kaisang Pangarep, melainkan menunjuk mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Yassin Maimun. Surat rekomendasi dukungan ini diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta pada Jumat 23 Agustus. Dalam keterangannya, Lutfi menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang telah memberikan dukungan pada dirinya. Lebih lanjut, Jenderal Polisi Bintang
Tiga itu pun meminta doa restu pada seluruh warga Jawa Tengah terkait langkah politiknya itu. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sekaligus menandakan Kaesang tak jadi cawagup pendampingnya. Ia juga membantah Kaesang tak ditunjuk jadi wakilnya karena terganjal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, penunjukan Taj Yassin merupakan pertimbangan partai politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak mengusung Kaesang di Pilkada Jateng. Dasko mengklaim penunjukan Taj Yassin dilakukan sebelum ada keputusan Judicial Review MK. Sebagaimana diketahui, nama Kaesang sebelumnya digadang-gadang maju jadi cawagup Lutfi di Pilkada Jateng. Namun kini Kaesang dipastikan tak bisa maju karena terganjal putusan MK yang mengatur batas usia pencalonan kepala daerah. Untuk bisa maju sebagai gubernur atau wakil gubernur, minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara saat ini Kaesang masih berusia 29 tahun dan akan genap berusia 30 tahun pada Desember mendatang atau sebulan seusai pemungutan suara pilkada serentak. Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaesang sendiri itu gimana Bang? Di dalam KIM sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaesang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam KIM? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaesang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaesang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan. Itu, tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu. Itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaesang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaesang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Kim masih solid ya Pak yang Kim masih dari solid ya? putusan MK ini? Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memastikan bahwa usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon seusai mendaftar. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Afif, ketentuan ini akan dimasukkan ke dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 dengan mengubah pasal 15 terkait aturan syarat minimal Cakada. Selanjutnya, KPU akan mengirimkan surat edaran pada jajarannya di KPU daerah untuk melaksanakan dan mempedomani putusan MK. Adapun pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Bawaslu sendiri sudah menyurati KPU untuk mematuhi putusan MK soal pencalonan Pilkada 2024. Terkait hal tersebut, Bawaslu memastikan akan mengawasi dan turut serta dalam pembahasan revisi peraturan KPU tersebut. Wakil Wali Kota. 5. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garing PUU 2022 Romawi garing 2024. KPU akan mengubah ketentuan dalam pasal 15 beserta formulir pernyataan calon yang termuat dalam lampiran 8 yang pada pokoknya pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. 6. KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan
mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan wakil wali kota. 5. Komisi 2 DPR RI memastikan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai batas usia calon kepala daerah berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia saat ditanya mengenai nasib putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus, Doli mengatakan peraturan KPU atau PKPU akan ditetapkan pada Senin pekan depan saat rapat dengar pendapat antara KPU, pemerintah, dan DPR. Selain itu, Doli juga memastikan penyelenggara pemilu hanya akan menggunakan putusan hukum terakhir, yakni dari MK, bukan MA. Adapun putusan MA nomor 23P tahun 2024 dinilai kontroversial karena menyatakan batas usia 30 tahun sebagai syarat calon kepala daerah berlaku saat mereka dilantik, bukan mendaftar. Hal inilah yang membuat Kaisang bisa saja melenggang ke pilkada karena belum genap berusia 30 tahun saat mendaftar di bulan Agustus ini. KPU sendiri sudah memastikan akan menggunakan putusan MK dalam peraturan KPU atau PKPU. Yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Dan rencananya, memang sebelum kemarin kita menerima putusan itu, Komisi 2 juga sudah mengagendakan hari Senin sebetulnya ya. Hari Senin itu tadinya kita mau melaksanakan RDP, konsultasi, permohonan konsultasi dari KPU dan Perbawaslu ya, terhadap 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Tetapi karena kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan situasi yang berkembang dalam beberapa hari ini, tentu kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan alhamdulillah berkat komunikasi ya, kami di Komisi 2, pimpinan Komisi 2, saya berkomunikasi terus dengan Ketua KPU RI, kemudian juga berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara, ya Pak Mendagri dan Mensesnek sebagai mitra Komisi 2. Nah, kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan ya, pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu, yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Gerindra mengumumkan mengusung Ahmad Lutfi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sebagai wakilnya, Gerindra tidak memilih Ketua PSI Kaisang Pangarep, melainkan menunjuk mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Surat rekomendasi dukungan ini diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta pada Jumat 23 Agustus. Dalam keterangannya, Lutfi menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang telah memberikan dukungan pada dirinya. Lebih lanjut, Jenderal Polisi Bintang 3 itu pun meminta doa restu pada seluruh warga Jawa Tengah terkait langkah politiknya itu. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sekaligus menandakan Kaisang tak jadi cawagup pendampingnya. Ia juga membantah Kaisang tak ditunjuk jadi wakilnya karena terganjal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, penunjukan Taj Yassin merupakan pertimbangan partai politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak mengusung Kaisang di Pilkada Jateng. Dasko mengklaim penunjukan Taj Yassin dilakukan sebelum ada keputusan Judicial Review MK. Sebagaimana diketahui, nama Kaisang sebelumnya digadang-gadang maju jadi cawagup Lutfi di Pilkada Jateng.
Namun kini Kaisang dipastikan tak bisa maju karena terganjal putusan MK yang mengatur batas usia pencalonan kepala daerah. Untuk bisa maju sebagai gubernur atau wakil gubernur, minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan akan genap berusia 30 tahun pada Desember mendatang atau sebulan seusai pemungutan suara pilkada serentak. Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Berarti masih solid ya Pak yang Kim masih dari solid ya? putusan MK ini? Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memastikan bahwa usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon seusai mendaftar. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Afif, ketentuan ini akan dimasukkan ke dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 dengan mengubah pasal 15 terkait aturan syarat minimal Cakada. Selanjutnya, KPU akan mengirimkan surat edaran pada jajarannya di KPU daerah untuk melaksanakan dan mempedomani putusan MK. Adapun pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Bawaslu sendiri sudah menyurati KPU untuk mematuhi putusan MK soal pencalonan Pilkada 2024. Terkait hal tersebut, Bawaslu memastikan akan mengawasi dan turut serta dalam pembahasan revisi peraturan KPU tersebut. Wakil Wali Kota. 5. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garing PUU 2022 Romawi garing 2024. KPU akan mengubah ketentuan dalam pasal 15 beserta formulir pernyataan calon yang termuat dalam lampiran 8 yang pada pokoknya pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. 6. KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan wakil wali kota. 5. Komisi 2 DPR RI memastikan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai batas usia calon kepala daerah berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia saat ditanya mengenai nasib putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus, Doli mengatakan peraturan KPU atau PKPU akan ditetapkan pada Senin pekan depan saat rapat dengar pendapat antara KPU, pemerintah, dan DPR. Selain itu, Doli juga memastikan penyelenggara pemilu hanya akan menggunakan putusan hukum terakhir, yakni dari MK, bukan MA.
Adapun putusan MA nomor 23P tahun 2024 dinilai kontroversial karena menyatakan batas usia 30 tahun sebagai syarat calon kepala daerah berlaku saat mereka dilantik, bukan mendaftar. Hal inilah yang membuat Kaesang bisa saja melenggang ke pilkada karena belum genap berusia 30 tahun saat mendaftar di bulan Agustus ini. KPU sendiri sudah memastikan akan menggunakan putusan MK dalam peraturan KPU atau PKPU. Yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya, dan rencananya memang sebelum kemarin kita menerima putusan itu, Komisi 2 juga sudah mengagendakan hari Senin sebetulnya, ya, hari Senin itu tadinya kita mau melaksanakan RDP, konsultasi, permohonan konsultasi dari KPU dan Perbawaslu, ya, terhadap 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Tetapi karena kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan situasi yang berkembang dalam beberapa hari ini, tentu kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu, dan alhamdulillah berkat komunikasi, ya, kami di Komisi 2, pimpinan Komisi 2, saya berkomunikasi terus dengan Ketua KPU RI, kemudian juga berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara, ya, Pak Mendagri dan Mensesnek sebagai mitra Komisi 2. Nah, kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan, ya, pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat, ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu, yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Gerindra mengumumkan mengusung Ahmad Lutfi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sebagai wakilnya, Gerindra tidak memilih Ketua PSI Kaesang Pangarep, melainkan menunjuk mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Surat rekomendasi dukungan ini diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta pada Jumat 23 Agustus. Dalam keterangannya, Lutfi menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang telah memberikan dukungan pada dirinya. Lebih lanjut, Jenderal Polisi Bintang 3 itu pun meminta doa restu pada seluruh warga Jawa Tengah terkait langkah politiknya itu. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sekaligus menandakan Kaesang tak jadi cawagup pendampingnya. Ia juga membantah Kaesang tak ditunjuk jadi wakilnya karena terganjal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, penunjukan Taj Yassin merupakan pertimbangan partai politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak mengusung Kaesang di Pilkada Jateng. Dasko mengklaim penunjukan Taj Yassin dilakukan sebelum ada keputusan Judicial Review MK. Sebagaimana diketahui, nama Kaesang sebelumnya digadang-gadang maju jadi cawagup Lutfi di Pilkada Jateng. Namun kini Kaesang dipastikan tak bisa maju karena terganjal putusan MK yang mengatur batas usia pencalonan kepala daerah. Untuk bisa maju sebagai gubernur atau wakil gubernur, minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara saat ini Kaesang masih berusia 29 tahun dan akan genap berusia 30 tahun pada Desember mendatang atau sebulan seusai pemungutan suara pilkada serentak. Itu hasil JR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaesang sendiri itu gimana Bang? Di dalam KIM sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaesang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam KIM? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JR MK, kita sudah
berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi-aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Berarti Kim masih solid ya Pak yang Kim masih dari solid ya? putusan MK ini? Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memastikan bahwa usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon seusai mendaftar. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Afif, ketentuan ini akan dimasukkan ke dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 dengan mengubah pasal 15 terkait aturan syarat minimal Cakada. Selanjutnya, KPU akan mengirimkan surat edaran pada jajarannya di KPU daerah untuk melaksanakan dan mempedomani putusan MK. Adapun pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Bawaslu sendiri sudah menyurati KPU untuk mematuhi putusan MK soal pencalonan Pilkada 2024. Terkait hal tersebut, Bawaslu memastikan akan mengawasi dan turut serta dalam pembahasan revisi peraturan KPU tersebut. Wakil Wali Kota. 5. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garing PUU 2022 Romawi garing 2024, KPU akan mengubah ketentuan dalam pasal 15 beserta formulir pernyataan calon yang termuat dalam lampiran 8 yang pada pokoknya pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. 6. KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Wakil Wali Kota. 5. Komisi 2 DPR RI memastikan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai batas usia calon kepala daerah berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia saat ditanya mengenai nasib putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus, Doli mengatakan peraturan KPU atau PKPU akan ditetapkan pada Senin pekan depan saat rapat dengar pendapat antara KPU, pemerintah, dan DPR. Selain itu, Doli juga memastikan penyelenggara pemilu hanya akan menggunakan putusan hukum terakhir, yakni dari MK, bukan MA. Adapun putusan MA nomor 23P tahun 2024 dinilai kontroversial karena menyatakan batas usia 30 tahun sebagai syarat calon kepala daerah berlaku saat mereka dilantik, bukan mendaftar. Hal inilah yang membuat Kaisang bisa saja melenggang ke pilkada karena belum genap berusia 30 tahun saat mendaftar di bulan Agustus ini. KPU sendiri sudah memastikan akan menggunakan putusan MK dalam peraturan KPU atau PKPU. Yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Dan rencananya memang sebelum kemarin kita menerima putusan itu, Komisi 2 juga sudah mengagendakan hari Senin sebetulnya ya. Hari Senin itu tadinya
kita mau melaksanakan RDP konsultasi permohonan konsultasi dari KPU dan Perbawaslu ya, terhadap 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Tetapi karena kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan situasi yang berkembang dalam beberapa hari ini, tentu kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu, dan alhamdulillah berkat komunikasi ya, kami di Komisi 2, pimpinan Komisi 2, saya berkomunikasi terus dengan Ketua KPU RI, kemudian juga berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara, ya Pak Mendagri dan Mensesnek sebagai mitra Komisi 2. Nah, kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan ya, pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Gerindra mengumumkan mengusung Ahmad Lutfi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sebagai wakilnya, Gerindra tidak memilih Ketua PSI Kaisang Pangarep, melainkan menunjuk mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun. Surat rekomendasi dukungan ini diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta pada Jumat 23 Agustus. Dalam keterangannya, Lutfi menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang telah memberikan dukungan pada dirinya. Lebih lanjut, Jenderal Polisi Bintang 3 itu pun meminta doa restu pada seluruh warga Jawa Tengah terkait langkah politiknya itu. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sekaligus menandakan Kaisang tak jadi cawagup pendampingnya. Ia juga membantah Kaisang tak ditunjuk jadi wakilnya karena terganjal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, penunjukan Taj Yassin merupakan pertimbangan partai politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak mengusung Kaisang di Pilkada Jateng. Dasko mengklaim penunjukan Taj Yassin dilakukan sebelum ada keputusan Judicial Review MK. Sebagaimana diketahui, nama Kaisang sebelumnya digadang-gadang maju jadi cawagup Lutfi di Pilkada Jateng. Namun kini Kaisang dipastikan tak bisa maju karena terganjal putusan MK yang mengatur batas usia pencalonan kepala daerah. Untuk bisa maju sebagai gubernur atau wakil gubernur, minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan akan genap berusia 30 tahun pada Desember mendatang atau sebulan seusai pemungutan suara pilkada serentak. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam KIM sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam KIM? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang
ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Berarti masih solid ya Pak Kim masih dari solid ya? putusan MK ini? Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memastikan bahwa usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon seusai mendaftar. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Afif, ketentuan ini akan dimasukkan ke dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 dengan mengubah pasal 15 terkait aturan syarat minimal Cakada. Selanjutnya, KPU akan mengirimkan surat edaran pada jajarannya di KPU daerah untuk melaksanakan dan mempedomani putusan MK. Adapun pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Bawaslu sendiri sudah menyurati KPU untuk mematuhi putusan MK soal pencalonan Pilkada 2024. Terkait hal tersebut, Bawaslu memastikan akan mengawasi dan turut serta dalam pembahasan revisi peraturan KPU tersebut. Wakil Wali Kota. 5. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garing PUU 2022 Romawi garing 2024, KPU akan mengubah ketentuan dalam pasal 15 beserta formulir pernyataan calon yang termuat dalam lampiran 8 yang pada pokoknya pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. 6. KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Wakil Wali Kota. 5. Komisi 2 DPR RI memastikan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai batas usia calon kepala daerah berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia saat ditanya mengenai nasib putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus, Doli mengatakan peraturan KPU atau PKPU akan ditetapkan pada Senin pekan depan saat rapat dengar pendapat antara KPU, pemerintah, dan DPR. Selain itu, Doli juga memastikan penyelenggara pemilu hanya akan menggunakan putusan hukum terakhir, yakni dari MK, bukan MA. Adapun putusan MA nomor 23P tahun 2024 dinilai kontroversial karena menyatakan batas usia 30 tahun sebagai syarat calon kepala daerah berlaku saat mereka dilantik, bukan mendaftar. Hal inilah yang membuat Kaisang bisa saja melenggang ke pilkada karena belum genap berusia 30 tahun saat mendaftar di bulan Agustus ini. KPU sendiri sudah memastikan akan menggunakan putusan MK dalam peraturan KPU atau PKPU. Yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Dan rencananya memang sebelum kemarin kita menerima putusan itu, Komisi 2 juga sudah mengagendakan hari Senin sebetulnya ya. Hari Senin itu tadinya kita mau melaksanakan RDP, konsultasi, permohonan konsultasi dari KPU dan Perbawaslu ya, terhadap 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Tetapi karena kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan situasi yang berkembang dalam beberapa hari ini, tentu kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan alhamdulillah berkat komunikasi ya, kami di Komisi 2, pimpinan Komisi 2, saya berkomunikasi terus dengan Ketua KPU RI, kemudian juga berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara, ya Pak Mendagri dan Mensesnek sebagai mitra Komisi 2. Nah, kita bersepakat
bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan ya, pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Gerindra mengumumkan mengusung Ahmad Lutfi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sebagai wakilnya, Gerindra tidak memilih Ketua PSI Kaisang Pangarep, melainkan menunjuk mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun. Surat rekomendasi dukungan ini diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta pada Jumat 23 Agustus. Dalam keterangannya, Lutfi menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang telah memberikan dukungan pada dirinya. Lebih lanjut, Jenderal Polisi Bintang 3 itu pun meminta doa restu pada seluruh warga Jawa Tengah terkait langkah politiknya itu. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sekaligus menandakan Kaisang tak jadi cawagup pendampingnya. Ia juga membantah Kaisang tak ditunjuk jadi wakilnya karena terganjal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, penunjukan Taj Yassin merupakan pertimbangan partai politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak mengusung Kaisang di Pilkada Jateng. Dasko mengklaim penunjukan Taj Yassin dilakukan sebelum ada keputusan Judicial Review MK. Sebagaimana diketahui, nama Kaisang sebelumnya digadang-gadang maju jadi cawagup Lutfi di Pilkada Jateng. Namun kini Kaisang dipastikan tak bisa maju karena terganjal putusan MK yang mengatur batas usia pencalonan kepala daerah. Untuk bisa maju sebagai gubernur atau wakil gubernur, minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara saat ini Kaisang masih berusia 29 tahun dan akan genap berusia 30 tahun pada Desember mendatang atau sebulan seusai pemungutan suara pilkada serentak. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam KIM sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam KIM? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Kim masih solid ya Pak Kim masih dari solid ya? putusan MK ini? Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memastikan bahwa usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon seusai mendaftar. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Afif, ketentuan ini akan dimasukkan ke dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 dengan mengubah pasal 15 terkait aturan syarat minimal Cakada. Selanjutnya, KPU akan mengirimkan surat edaran pada jajarannya di KPU daerah untuk melaksanakan dan mempedomani putusan MK. Adapun pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada 27 hingga 29 Agustus mendatang.
Bawaslu sendiri sudah menyurati KPU untuk mematuhi putusan MK soal pencalonan Pilkada 2024. Terkait hal tersebut, Bawaslu memastikan akan mengawasi dan turut serta dalam pembahasan revisi peraturan KPU tersebut. Wakil Wali Kota. 5. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garing PUU 2022 Romawi garing 2024, KPU akan mengubah ketentuan dalam pasal 15 beserta formulir pernyataan calon yang termuat dalam lampiran 8 yang pada pokoknya pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. 6. KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Wakil Wali Kota. 5. Komisi 2 DPR RI memastikan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai batas usia calon kepala daerah berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia saat ditanya mengenai nasib putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus, Doli mengatakan peraturan KPU atau PKPU akan ditetapkan pada Senin pekan depan saat rapat dengar pendapat antara KPU, pemerintah, dan DPR. Selain itu, Doli juga memastikan penyelenggara pemilu hanya akan menggunakan putusan hukum terakhir, yakni dari MK, bukan MA. Adapun putusan MA nomor 23P tahun 2024 dinilai kontroversial karena menyatakan batas usia 30 tahun sebagai syarat calon kepala daerah berlaku saat mereka dilantik, bukan mendaftar. Hal inilah yang membuat Kaisang bisa saja melenggang ke pilkada karena belum genap berusia 30 tahun saat mendaftar di bulan Agustus ini. KPU sendiri sudah memastikan akan menggunakan putusan MK dalam peraturan KPU atau PKPU. Yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Dan rencananya memang sebelum kemarin kita menerima putusan itu, Komisi 2 juga sudah mengagendakan hari Senin sebetulnya ya. Hari Senin itu tadinya kita mau melaksanakan RDP, konsultasi, permohonan konsultasi dari KPU dan Perbawaslu ya, terhadap 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Tetapi karena kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan situasi yang berkembang dalam beberapa hari ini, tentu kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan alhamdulillah berkat komunikasi ya, kami di Komisi 2, pimpinan Komisi 2, saya berkomunikasi terus dengan Ketua KPU RI, kemudian juga berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara, ya Pak Mendagri dan Mensesnek sebagai mitra Komisi 2. Nah, kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan ya, pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu, yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Gerindra mengumumkan mengusung Ahmad Lutfi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sebagai wakilnya, Gerindra tidak memilih Ketua PSI Kaisang Pangarep, melainkan menunjuk mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Taj Yasin Maimun. Surat rekomendasi dukungan ini diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta pada Jumat 23 Agustus. Dalam keterangannya, Lutfi menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto yang telah memberikan dukungan pada dirinya. Lebih lanjut, Jenderal Polisi Bintang 3 itu pun meminta doa restu pada seluruh warga Jawa Tengah terkait langkah politiknya itu. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yasin sekaligus menandakan Kaesang tak jadi cawagup pendampingnya. Ia juga membantah Kaesang tak ditunjuk jadi wakilnya karena terganjal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, penunjukan Taj Yasin merupakan pertimbangan partai politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak mengusung Kaesang di Pilkada Jateng. Dasko mengklaim penunjukan Taj Yasin dilakukan sebelum ada keputusan Judicial Review MK. Sebagaimana diketahui, nama Kaesang sebelumnya digadang-gadang maju jadi cawagup Lutfi di Pilkada Jateng. Namun kini Kaesang dipastikan tak bisa maju karena terganjal putusan MK yang mengatur batas usia pencalonan kepala daerah. Untuk bisa maju sebagai gubernur atau wakil gubernur, minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara saat ini Kaesang masih berusia 29 tahun dan akan genap berusia 30 tahun pada Desember mendatang atau sebulan seusai pemungutan suara pilkada serentak. Itu hasil GR 70 kan? Iya, 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaesang sendiri itu gimana Bang? Di dalam KIM sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaesang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam KIM? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaesang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaesang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaesang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaesang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Kim masih solid ya Pak yang Kim masih dari solid ya? putusan MK ini? Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memastikan bahwa usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon seusai mendaftar. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Afif, ketentuan ini akan dimasukkan ke dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 dengan mengubah pasal 15 terkait aturan syarat minimal Cakada. Selanjutnya, KPU akan mengirimkan surat edaran pada jajarannya di KPU daerah untuk melaksanakan dan mempedomani putusan MK. Adapun pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Bawaslu sendiri sudah menyurati KPU untuk mematuhi putusan MK soal pencalonan Pilkada 2024. Terkait hal tersebut, Bawaslu memastikan akan mengawasi dan terus serta dalam pembahasan revisi peraturan KPU tersebut. Wakil Wali Kota. 5. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garing PUU 2022 Romawi garing 2024, KPU akan mengubah ketentuan dalam pasal 15 beserta formulir pernyataan calon yang termuat dalam lampiran 8 yang pada pokoknya pemenuhan usia minimal calon
calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. 6. KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan wakil wali kota. 5. Komisi 2 DPR RI memastikan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai batas usia calon kepala daerah berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia saat ditanya mengenai nasib putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus, Doli mengatakan peraturan KPU atau PKPU akan ditetapkan pada Senin pekan depan saat rapat dengar pendapat antara KPU, pemerintah, dan DPR. Selain itu, Doli juga memastikan penyelenggara pemilu hanya akan menggunakan putusan hukum terakhir, yakni dari MK, bukan MA. Adapun putusan MA nomor 23P tahun 2024 dinilai kontroversial karena menyatakan batas usia 30 tahun sebagai syarat calon kepala daerah berlaku saat mereka dilantik, bukan mendaftar. Hal inilah yang membuat Kaisang bisa saja melenggang ke pilkada karena belum genap berusia 30 tahun saat mendaftar di bulan Agustus ini. KPU sendiri sudah memastikan akan menggunakan putusan MK dalam peraturan KPU atau PKPU. Yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Dan rencananya, memang sebelum kemarin kita menerima putusan itu, Komisi 2 juga sudah mengagendakan hari Senin sebetulnya ya. Hari Senin itu tadinya kita mau melaksanakan RDP, konsultasi, permohonan konsultasi dari KPU dan Perbawaslu ya, terhadap 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Tetapi karena kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan situasi yang berkembang dalam beberapa hari ini, tentu kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan alhamdulillah berkat komunikasi ya, kami di Komisi 2, pimpinan Komisi 2, saya berkomunikasi terus dengan Ketua KPU RI, kemudian juga berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara, ya Pak Mendagri dan Mensesnek sebagai mitra Komisi 2. Nah, kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan ya, pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu, yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Gerindra mengumumkan mengusung Ahmad Lutfi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sebagai wakilnya, Gerindra tidak memilih Ketua PSI Kaisang Pangarep, melainkan menunjuk mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Surat rekomendasi dukungan ini diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta pada Jumat 23 Agustus. Dalam keterangannya, Lutfi menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang telah memberikan dukungan pada dirinya. Lebih lanjut, Jenderal Polisi Bintang 3 itu pun meminta doa restu pada seluruh warga Jawa Tengah terkait langkah politiknya itu. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sekaligus menandakan Kaisang tak jadi cawagup pendampingnya. Ia juga membantah Kaisang tak ditunjuk jadi wakilnya karena terganjal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, penunjukan Taj Yassin merupakan pertimbangan partai politik.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak mengusung Kaesang di Pilkada Jateng. Dasko mengklaim penunjukan Taj Yassin dilakukan sebelum ada keputusan Judicial Review MK. Sebagaimana diketahui, nama Kaesang sebelumnya digadang-gadang maju jadi Cawagup Lutfi di Pilkada Jateng. Namun kini Kaesang dipastikan tak bisa maju karena terganjal putusan MK yang mengatur batas usia pencalonan kepala daerah. Untuk bisa maju sebagai gubernur atau wakil gubernur, minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara saat ini Kaesang masih berusia 29 tahun dan akan genap berusia 30 tahun pada Desember mendatang atau sebulan seusai pemungutan suara pilkada serentak. Itu hasil GR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaesang sendiri itu gimana Bang? Di dalam KIM sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaesang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam KIM? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaesang. Gus Yassin. Oh, Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaesang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi dari beberapa usulan, gitu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaesang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya Ya. sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaesang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Berarti masih solid ya Pak yang Kim masih dari solid ya? putusan MK ini? Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memastikan bahwa usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon seusai mendaftar. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Afif, ketentuan ini akan dimasukkan ke dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 dengan mengubah pasal 15 terkait aturan syarat minimal Cakada. Selanjutnya, KPU akan mengirimkan surat edaran pada jajarannya di KPU daerah untuk melaksanakan dan mempedomani putusan MK. Adapun pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Bawaslu sendiri sudah menyurati KPU untuk mematuhi putusan MK soal pencalonan Pilkada 2024. Terkait hal tersebut, Bawaslu memastikan akan mengawasi dan terus serta dalam pembahasan revisi peraturan KPU tersebut. Wakil Wali Kota. 5. Terhadap perubahan PKPU nomor 8 2024 secara substansi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garing PUU 2022 Romawi garing 2024, KPU akan mengubah ketentuan dalam pasal 15 beserta formulir pernyataan calon yang termuat dalam lampiran 8 yang pada pokoknya pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. 6. KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Wakil Wali Kota. 5. Komisi 2 DPR RI memastikan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai batas usia calon kepala daerah berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia saat ditanya mengenai nasib putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep.
Dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus, Doli mengatakan peraturan KPU atau PKPU akan ditetapkan pada Senin pekan depan saat rapat dengar pendapat antara KPU, pemerintah, dan DPR. Selain itu, Doli juga memastikan penyelenggara pemilu hanya akan menggunakan putusan hukum terakhir yakni dari MK, bukan MA. Adapun putusan MA nomor 23P tahun 2024 dinilai kontroversial karena menyatakan batas usia 30 tahun sebagai syarat calon kepala daerah berlaku saat mereka dilantik, bukan mendaftar. Hal inilah yang membuat Kaesang bisa saja melenggang ke pilkada karena belum genap berusia 30 tahun saat mendaftar di bulan Agustus ini. KPU sendiri sudah memastikan akan menggunakan putusan MK dalam peraturan KPU atau PKPU. Yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya, dan rencananya memang sebelum kemarin kita menerima putusan itu, Komisi 2 juga sudah mengagendakan hari Senin sebetulnya, ya, hari Senin itu tadinya kita mau melaksanakan RDP, konsultasi, permohonan konsultasi dari KPU dan Perbawaslu, ya, terhadap 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Tetapi karena kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan situasi yang berkembang dalam beberapa hari ini, tentu kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu, dan alhamdulillah berkat komunikasi, ya, kami di Komisi 2, pimpinan Komisi 2, saya berkomunikasi terus dengan Ketua KPU RI, kemudian juga berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara, ya, Pak Mendagri dan Mensesnek sebagai mitra Komisi 2. Nah, kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan, ya, pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat, ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu, yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Gerindra mengumumkan mengusung Ahmad Lutfi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Sebagai wakilnya, Gerindra tidak memilih Ketua PSI Kaesang Pangarep, melainkan menunjuk mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Surat rekomendasi dukungan ini diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta pada Jumat 23 Agustus. Dalam keterangannya, Lutfi menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang telah memberikan dukungan pada dirinya. Lebih lanjut, Jenderal Polisi Bintang 3 itu pun meminta doa restu pada seluruh warga Jawa Tengah terkait langkah politiknya itu. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sekaligus menandakan Kaesang tak jadi cawagup pendampingnya. Ia juga membantah Kaesang tak ditunjuk jadi wakilnya karena terganjal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, penunjukan Taj Yassin merupakan pertimbangan partai politik. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak mengusung Kaesang di Pilkada Jateng. Dasko mengklaim penunjukan Taj Yassin dilakukan sebelum ada keputusan Judicial Review MK. Sebagaimana diketahui, nama Kaesang sebelumnya digadang-gadang maju jadi cawagup Lutfi di Pilkada Jateng. Namun kini Kaesang dipastikan tak bisa maju karena terganjal putusan MK yang mengatur batas usia pencalonan kepala daerah. Untuk bisa maju sebagai gubernur atau wakil gubernur, minimal berusia 30 tahun saat pendaftaran. Sementara saat ini Kaesang masih berusia 29 tahun dan akan genap berusia 30 tahun pada Desember mendatang atau sebulan seusai pemungutan suara pilkada serentak.
Itu hasil JR 70 kan? Iya 70 benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana bang? Di dalam Kim sendiri pembahasan gimana bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, itu gimana di dalam Kim? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan JRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Mas Kaisang. Gus Yassin. Oh Gus Yassin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi-aspirasi dari beberapa usulan, itu. Tapi keputusannya bukan karena ini, putusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yassin. Nah, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang itu kan memang apa namanya, ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. Oke. Berarti Kim masih solid ya Pak yang Kim masih dari solid ya? putusan MK ini? Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memastikan bahwa usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon seusai mendaftar. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam keterangan pada Jumat 23 Agustus di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Afif, ketentuan ini akan dimasukkan ke dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 dengan mengubah pasal 15 terkait aturan syarat minimal Cakada. Selanjutnya KPU akan mengirimkan surat edaran pada jajarannya